Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama kami ada Kak Joris dan Kak Elsa. Nah, di Minggu Prapaskah yang kedua. Nah, pada hari ini adik-adik, Kak Joris dan Kak Elsa mau mengajarkan lagu yang baru. Apa itu Kak Elsa? Lagunya ini berjudul Anak Sekolah Minggu. Udah pada siap? Kita nyanyi yuk. Oke. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota emas. Nah, gimana lagunya? Bagus kan? Semoga adik-adik bisa belajar di rumah ya. Nah, adik-adik semua, sebelum kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, sekarang kami anak-anakmu membaca dan mendengarkan firman-Mu. Itu Tuhan, berkati kami supaya kami dapat melakukannya dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang duduk yang rapi, duduk yang manis, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebuah cerita dari Kak Erik ya. Oke? Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan membacakan sedikit dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur 22 ayat 23 sampai ke 32. Mazmur 22 ayat 23 sampai ke 32. Ya, yang di rumah bisa membacanya dari rumah. Di sini kakak akan membacanya dan adik-adik bisa membaca juga dari rumah. Dengan perikop, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Aku akan memasukkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, dan hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak akan menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya, karena engkau, aku memuji-memuji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang-orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka yang akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia yang telah memuliakannya. Sekian jauh dari pembacaan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, apakah adik-adik masih ingat dengan salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal ini? Ia itu gemar loh menyanyi. Ya, pastilah adik ingat siapa tokoh Alkitab ini. Yups, benar, itu adalah Raja Daud. Siapa sih yang tidak mengenal Raja Daud? Ya, Raja Daud itu orangnya sangat terkenal, sangat kaya, bahkan sangat dihormati oleh masyarakat yang ada di sana. Nah, adik-adik, meskipun Raja Daud itu sangat terkenal dan sangat kaya, bahkan mempunyai segalanya, tetapi Raja Daud tidak pernah melupakan satu hal. Apa itu? Yaitu dengan memuji nama Tuhan. Bahkan menjadi kebiasaan setiap Daud, di setiap pagi itu Raja Daud selalu mengucap syukur kepada Tuhan melalui sebuah pujian. Dia bernyanyi, bersorak
sorak, memainkan alat musik, semuanya dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, melalui hal ini kita tahu bersama bahwa Raja Daud itu orangnya sangat gemar untuk selalu memuji nama Tuhan. Jadi kita di sini diingatkan kembali bahwa Tuhan sangat menyayangi umatnya yang gemar untuk memuji namanya. Bahkan seperti contohnya Raja Daud ini, semakin gemar dia memuji nama Tuhan, semakin Tuhan sayang kepada dia. Bahkan setiap apa yang Raja Daud lakukan, itu selalu menurut kehendak Tuhan. Maka dari itu, apa yang menjadi talenta diri kita, adik-adik, siapa yang bisa bernyanyi, bahkan talentanya untuk menari, talentanya bisa untuk bernyanyi, pergunakanlah itu dengan baik-baik seperti apa yang Raja Daud lakukan. Yang jago menyanyi bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau sudah pertemuan ibadah seperti ini, walaupun hanya melalui video ini, adik-adik bisa bernyanyi dengan lantang di rumah. Walaupun hanya dengan keluarga, adik-adik tidak perlu merasa ragu ataupun malu. Karena malu itu bisa menjadi hambatan bagi kita, dan itu bisa membuat hati Tuhan sangat sedih melihat anak-anaknya merasa malu kepada dia yang akan memuji namanya. Nah, adik-adik, Tuhan senang kepada anak-anaknya yang gemar untuk memuji. Maka dari itu ketika kita sangat membutuhkan sebuah pertolongan, teruslah meminta pertolongan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sangat menyayangi umatnya, apalagi dia tahu bahwa kita sekalian yang ada di rangkuman rengkul tangannya ini sangat gemar untuk memuji namanya. Nah, seperti Raja Daud yang tidak pernah lupa untuk mengucap syukur dan bahkan sangat gemar untuk memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik selalu meluangkan sedikit waktu untuk memberikan suatu pujian, suatu pemberian kepada Tuhan melalui apa yang adik-adik miliki yang Tuhan kasih kepada adik. Karena Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita bukan tanpa suatu alasan, tetapi Tuhan memberikan itu untuk suatu tujuan ke depan untuk memuliakan namanya. Oleh karena itu adik-adik, di hari ini kita sudah diingatkan kembali dan sudah belajar banyak tentang bagaimana Raja Daud untuk mempergunakan segala yang ia miliki untuk memuliakan nama Tuhan dengan memuji akan nama Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita juga bisa memuji nama Tuhan. Nah, kali ini, kesempatan kali ini, kakak akan mengajak adik-adik sekalian untuk memuji nama Tuhan dengan melalui menyanyi. Walaupun mungkin ada yang di antara kita yang masih sedikit malu-malu ya. Tetapi coba kita berkesempatan di kali ini, kita mencoba untuk merespon apa yang Tuhan berikan kepada hidup kita melalui suatu pujian. Nah, dengan pujian itu kita bisa sangat menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan juga akan menyenangkan kita. Nah, adik-adik, dari pembacaan kitab ini kakak mendapatkan satu kunci kata yang sangat penting untuk kita semua. Pertama, bagi kita yang anak-anak Tuhan yang terpilih atau bahkan yang mendapatkan suatu talenta khusus yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu dari menari ataupun berbicara di depan umum, berpidato, bernyanyi, atau memuji nama Tuhan melalui tepuk tangan. Nah, itu akan kakak undang adik-adik untuk mempraktekannya untuk di lagu yang akan datang ini. Nah, sekian dari pembacaan renungan kita hari ini. Min. Nah, gimana ceritanya adik-adik? Keren kan? Semoga adik-adik bisa seperti Raja Daud ya. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu hari ini, kita akan berdoa dan
Joris. Silakan Kak Joris. Mari kita berdoa. Yang baik, terima kasih atas firman yang disampaikan oleh Kak Eri. Apa yang telah kami baca, apa yang kami dengar, itu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami dapat jadi berkat dan terang bagi lingkungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, untuk menutup sekolah minggu hari ini kita akan menutup dengan menyanyi Adalah Sukacita di Hatiku. 1, 2, 3. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekian sekolah minggu di hari ini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Dah.